Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan Yesus Tuhan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat. Mau saya katakan kepada Anda bahwa sesuai dengan 1 Korintus 13 ayat 12 ayat 3 di sana dikatakan tidak ada seorang yang dapat mengatakan ketika dia memiliki Roh Kudus terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan terkecuali oleh Roh Kudus. Jadi tidak usah sewot dengan segala apa yang mereka pelintirkan. Tapi saya mau katakan, Yesus sudah berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam hidup ini, hatimu percaya, engkau dibenarkan, mulutmu mengaku, engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Semoga engkau dapat mendapat yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam. Sebelum kita tidur, rilekskan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami sanggup untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini, dengan hidup dengan rasa cukup, rasa puas di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Allah. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar, sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia, dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah hidup dalam rasa cukup. Untuk hidup dalam rasa cukup ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Karena ada keinginan-keinginan yang sangat luar biasa yang menghantui setiap orang, bahwa ada hal-hal yang indah di dalam hal kelimpahan-kelimpahan yang ditawarkan oleh dunia ini. Bukan berarti Allah tidak ingin kita mengalami kelimpahan, karena firman Allah katakan Dia berjanji akan memberkati kita, dan Dia berjanji untuk memberi yang terbaik bagi kita. Besok saya akan menyampaikan bagaimana Allah itu menjadi sumber berkat kita, yang akan menyampaikan segala kebaikannya bagi kita. Tetapi yang mau saya katakan adalah ketika kita hidup dengan rasa cukup, akan membawa yang pertama keuntungan. Ya. Jadi keuntungan di mana kita hidup dalam damai, dalam sukacita Allah, dalam kehendak Allah, dalam kemauan Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Karena kita merasa sudah untung memiliki Tuhan, untung memiliki firman Allah, untung memiliki Roh Kudus, untung memiliki Bapa. Itu sudah cukup. Karena apa? Ketika kita memiliki Bapa, sebenarnya itu sebuah keuntungan besar yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Dan itulah sebabnya ketika kita memiliki Bapa, memiliki Anak, memiliki Roh Kudus, itu keuntungan besar. Kita hidup dengan rasa cukup, sebagaimana yang Tuhan berkati kepada kita, kita bisa bersyukur. Jadi keuntungan itu sangat bermanfaat bagi setiap kita yang percaya. Jadi memiliki Yesus, itu sebabnya
ketika kita ibadah disertai rasa cukup, ketentraman itu ada dan luar biasa karena kita ditolong oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah hidup dengan rasa cukup akan membawa ketenangan, ya. Kenapa? Ketika Ayub mengalami persoalan yang begitu luar biasa, dia memang orang yang kaya raya, dan di negeri itu dia yang paling kaya, dan dia adalah orang yang suka memberi, bukan hanya keluarganya, tetapi semua orang yang ada di dalam lingkungannya, bahkan sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekat dengan dia, satu kampungnya atau satu daerahnya mengenal dia adalah orang yang bermurah hati. Walaupun ketika dia mengalami penderitaan, semua orang meninggalkan dia, termasuk saudara-saudara kandungnya, termasuk pembantunya. Bukankah itu sesuatu yang mengerikan? Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Terpujilah Tuhan, dengan telanjang aku datang. Jadi dia datang ke dalam dunia ini dengan telanjang. Dengan telanjang pula aku pulang, gak ada yang bisa dibawa. Jadi itu ketenangan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita hidup disertai rasa cukup, mau ada mau tidak ada, ketenangan selalu ada. Mau diberkati tidak diberkati, ketenangan selalu ada. Karena ada Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Siapa yang memberikan ketenangan? Harta benda, seks, narkoba, rokok hantu, ganja, marijuana, dan lain sebagainya. Pil penenang? Tidak. Yang memberikan ketenangan itu adalah Tuhan. Karena kita memiliki hidup dengan rasa cukup, rasa puas, kanten dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita hidup dengan rasa puas, dengan rasa cukup di hadapan Tuhan. Ketika kita mau beli mobil, cukup untuk beli mobil. Mau beli rumah, cukup beli rumah. Mau beli baju, cukup beli baju. Mau beli makanan, cukup. Ya walaupun kadangkala ya pas-pas. Cukupnya pas-pasan. Bahkan kadangkala berkekurangan. Tapi tetap cukup. Ya, cukup menurut standar ilahi, ya. Karena ketenangan kita, keuntungan kita punya, ketenangan kita punya. Dan yang terakhir ini yang tak kalah serunya. Ini adalah senjata pamungkas bagi orang percaya. Rasa syukur kepada Allah. Jadi kalau kita hidup dalam rasa cukup, kita berlimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa karena kehidupan dunia ini ada banyak orang tersesat. Ada banyak orang melakukan hal-hal yang jahat, manipulasi, korupsi, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan lain, kejahatan sosial, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa kalau kita ada Tuhan, kita diberi keuntungan, ya, diberi ketenangan, sehingga kita hidup dengan limpah ucapan syukur. Ada dalam 2 Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan, di 6-7 di sana dikatakan, karena kita sudah menerima Yesus, hendaklah kita tetap berada dalam Dia. Hendaklah kita berakar dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kita hidup dalam iman yang teguh, sebagaimana yang telah diajarkan kepada kita. Dan yang tak kalah pentingnya dikatakan adalah hendaklah kita berlimpah dengan syukur. Dan itu penting, karena kita berlimpah dengan syukur, maka godaan-godaan kekayaan, bukan kita tidak mau kaya, bukan kita tidak ingin diberkati Tuhan, bukan. Tetapi dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang diberkati oleh Tuhan. Karena di dalam apa yang kita baca tadi, coba saya bacakan. Kadang saling serunya itu, ya.
Memang ibadah kalau disertai rasa syukur memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia dan kita tidak membawa apa-apa ke luar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 9. Tapi mereka yang ingin mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi itu. Jadi kita sebagai orang percaya, biarlah kita berlimpah dengan syukur. Supaya tidak godaan kekayaan itu yang membuat hidup kadang-kala menyimpang. Cinta akan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan duit. Karena cinta akan duit itu orang rela menipu, merampok, rela mengkorupsi uang negara dan lain sebagainya. Padahal makanannya tetap saja sama. Paling nanti apanya saja status atau makanan tempat. Kalau kita makan di pinggir jalan, dia makan di hotel bintang 5. Kalau kita makan 100.000 udah berlimpah, dia makan 5 juta belum cukup. Ya, saya pernah makan di sebuah restoran. Itu saya terkaget-kaget karena sekali makan itu hampir 5 juta hanya beberapa orang kami. Saya bilang kalau saya itu sudah makan 1 bulan. Hanya makan 1 hari. Untungnya bukan saya yang bayar. Saya dibandari teman, ya, diajak makan di sebuah restoran yang baiklah, ya, di Bali sana. Ya, jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus percaya bahwa rasa syukur kepada Tuhan itu membuat kita bisa menikmati hidup dengan rasa cukup, karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Dan saya mau katakan, kalau engkau memiliki hidup dengan rasa syukur, miliki ketiga ini, bahwa engkau akan ada keuntungan yang besar bagimu, ada ketenangan, ada ucapan syukur dalam dirimu. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu hidup dengan rasa cukup dalam hidup ini, sehingga kita tidak dihancurkan oleh kejahatan, oleh hawa nafsu, oleh budak keuangan dan lain sebagainya. Walaupun kita memerlukan semua apa yang kekayaan dan lain sebagainya, tetapi itu bukanlah segala-galanya. Yang mau saya katakan, kalau kita memiliki Tuhan, kita memiliki segala-galanya. Karena apa? Dia sanggup membuat engkau menjadi alat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami memiliki rasa cukup dalam hidup ini, sehingga kami memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Allah yang dimuliakan, Allah yang ditinggikan dalam hidupmu, dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sembuh dan jamah mereka Tuhan. Karena kami tahu engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, dan engkau mampu menjamah mereka dengan kuasamu, dengan mujizatmu. Berfirman satu kata saja bagi mereka, sembuh, maka mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau sedang mengalami pergumulan dalam hidup ini, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu, hidup dalam pergumulan. Kau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepada kelegahan bagimu. Dan engkau juga yang berkata dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 15, 16 itu Tuhan, bahwa ketika kami mengenal engkau, mencintai engkau, mengasihi engkau, dan engkau Allah yang akan menolong kami. Ketika kami berdoa, engkau menjawab, dan ketika kami mengalami masa-masa sulit, engkau datang menyertai kami, menolong kami, sampai engkau menyatakan kekuatan dan kuasamu dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau Allah yang menjadi penolong bagi kami, bagi mereka-mereka yang menderita, bagi mereka-mereka yang kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami mengecap kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus
Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap.